Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita akan melanjutkan lab 36 mengenai standar access list. Namun topologinya itu adalah topologi 2. Untuk topologinya, di sini kita masih sama menggunakan topologi yang sebelumnya, namun kita akan menambahkan satu PC lagi. Jadi di sini kita menggunakan 3 buah PC. Nah, untuk simulasinya sendiri juga berbeda. Di sini untuk lab 36, simulasinya itu PC 1 dan PC 2 tidak dapat melakukan ping ke router dan server. Sedangkan PC 3 dapat melakukan ping ke router dan ke server. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address dulu untuk PC 3-nya. 192.168.1.4. Untuk gateway-nya 192.168.1.1. Karena di sini kita masih menggunakan network yang sama, jadi kita bisa menggunakan konfigurasi IP address yang telah kita simpan di flash di lab sebelumnya. Yang pertama, kita reload dulu routernya. Setelah itu, kita akan mengcopy konfigurasi IP address. Jadi kita akan restore konfigurasi IP address yang telah kita simpan di lab sebelumnya. Di sini name-nya itu adalah ipconfig. Copy, slash, running config. Kemudian kita masukkan file name-nya, yaitu ipconfig. Setelah itu, karena kita menyimpannya di flash, kita harus menghidupkan dulu interface dari router yang kita gunakan. Kita masuk ke global configuration mode, kemudian kita masuk ke interface gig 0/0. Kita ketikkan no-sh untuk mengaktifkan interface-nya. Lalu kita masuk juga ke interface gig 0/1 dan kita ketikkan no-sh juga. Kemudian kita exit. Nah, di sini simulasinya PC 1 dan PC 2 tidak dapat melakukan ping ke router dan server. Jadi nanti PC 1 dan PC 2 itu akan di-DNI. Nah, apakah kita harus memasukkan kedua hostnya untuk di-DNI? Karena di sini dia memiliki IP address yang berurutan, kita bisa untuk memasukkan hanya satu rule saja, yaitu menggunakan network. Apalagi di sini dia memiliki IP address yang berurutan. Selain itu, untuk akses listnya, dia itu menggunakan inbound. Karena di sini dia tidak dapat melakukan ping ke router dan ke server. Jadi di sini dia
menggunakannya inbound, bukan outbound. Kalau outbound berarti di sini dia tujuannya itu ke server, karena di sini ke router dan ke server, jadi menggunakan inbound. Oke, kita akan memulai konfigurasinya. Kita masuk lagi ke routernya, kemudian kita akan mengaktifkan access list-nya. Di sini kita masih menggunakan standard access list. Kita juga menggunakan number, karena di lab sebelumnya kita sudah menggunakan numbernya itu number 1. Sekarang kita akan menggunakan numbernya itu yang lain, contoh 3. Kemudian kita ketikkan Denny, kemudian kita ketikkan networknya, yaitu 192.168.1.0. Setelah itu kita ketikkan jumlah IP yang akan di Denny, yaitu sebanyak 3 IP. Yang pertama itu 192.168.1.1, yaitu IP dari routernya. Kemudian 192.168.1.0, yaitu IP dari PC 1. Dan juga 192.168.1.3, yaitu IP dari PC 2. Kemudian kita buat juga rule-nya yang di permit, yaitu permit any. Maksudnya permit any itu adalah semua IP selain yang di Denny itu diperbolehkan. Kalau kita tidak menambahkan rule permit any ini, maka nanti semua portnya itu akan diblok, atau semua IP-nya itu akan diblok. Nah, di sini kita ketikkan access list-nya. Di sini sama ya, numbernya itu number 3. Kalau dia berbeda, maka nanti tidak bisa permit any. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Karena di sini kita menggunakan inbound, jadi interface-nya itu adalah gig 0/1. Interface gig 0/1. Kemudian kita ketikkan IP access group. Grupnya itu adalah grup 3. Lalu kita menggunakan inbound. Setelah itu kita exit. Lalu kita akan melihat access list-nya. Do show access list. Nah, di sini kita menggunakan standar IP. Untuk access list-nya kita menggunakan number. Numbernya di sini number 3. Untuk yang di Denny, networknya itu adalah ini 192.168.1.0, dan ada 3 buah IP address yang akan di Denny. Ini untuk rule pertama. Dan untuk rule keduanya adalah permit any. Jadi semua IP kecuali yang di Denny itu akan diperbolehkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan ping. Di sini PC 1 dan PC 2 tidak dapat melakukan ping ke router dan server. Nah, kita akan membuktikan hal tersebut. Kita akan ke PC 1 terlebih dahulu. Pertama, kita akan mengeping routernya, yaitu 192.168.1.1. Dan ternyata pingnya tidak berhasil. Lalu kita akan mencoba mengeping ke router yang memiliki IP 10.10.10.2. Nah, dan ternyata ping ke server juga tidak berhasil. Setelah itu kita akan mencoba mengeping ke router dan ke server melalui PC 2. Di sini kita akan mengeping dulu routernya 192.168.1.1. Dan ternyata pingnya juga tidak berhasil. Lalu kita akan mengeping routernya
Maksud saya, lalu kita akan mengeping servernya yang memiliki IP address 10.10.10.2. Dan ternyata pingnya juga gagal. Berarti untuk simulasi yang PC 1 dan PC 2 tidak dapat melakukan ping ke router dan ke server telah berhasil. Lalu kita akan mencoba untuk PC 3-nya. Di sini PC 3 dapat melakukan ping ke router dan ke server, jadi harusnya pingnya itu berhasil. Pertama kita akan mengeping routernya dulu 192.168.1.1 dan ternyata di sini pingnya berhasil. Reply. Lalu kita akan mencoba mengeping servernya yang memiliki IP 10.10.10.2. Dan ternyata di sini ping yang kita lakukan ke server juga telah berhasil. Itu berarti simulasi yang kita lakukan telah berhasil dan access list yang kita buat juga telah berhasil beserta dengan rule-rule-nya. Itu berarti lab 36 mengenai standar access list topologi 2 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.